Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kajian kita pada hari ini temanya adalah salat hajat. Salat apa? Salat hajat. Nah, kita akan bahas panjang lebar terkait salat hajat. Nanti kalau belum habis kita bahas pada kesempatan yang lain. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dalam hidup ini ya kita maunya itu kan lurus-lurus saja ya. Apa yang kita inginkan selalu tercapai. Apa yang kita niatkan selalu dimudahkan oleh Allah. Ya. Tapi realitanya kan tidak semua itu. Apa yang sudah kita rencanakan matang pun kadang-kadang juga di pertengah jalan itu mengalami problem. Nah, problem-problem inilah yang kadang-kadang menjadikan kita harus berusaha memecahkan masalah. Apalagi ketika kita dihadapkan kepada sebuah kebutuhan yang mendesak. Ya, mendesak. Maka kadang-kadang kita menemui jalan buntu. Karena di saat kita ada mendesak, kita tidak adanya. Bapak Ibu yang dimuliakan, kita bahas dulunya. Apa itu salat? Ya, apa hajat? Salat adalah salat yang dilakukan oleh seseorang, tentu seorang muslim ya, untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar mengabulkan kebutuhan atau mengabulkan keinginannya, terutama kebutuhan atau keinginan yang segera ya, keinginan atau kebutuhan yang segera. Kalau keinginan dan kebutuhan yang enggak segera itu kan biasanya kita nyantai enggak? Nyantai enggak? Nyantai. Misalnya gini, Pak Musa daftar haji. Amin sih. Amin. Tapi berangkatnya nanti tahun 2035. Mendesak enggak? Mendesak enggak? Enggak ya. Enggak, berangkatnya itu besok tahun 2026. Sementara tabungannya itu hanya baru 15 juta. Kira-kira ada problem enggak? Nah, kan gitu. Mendasarnya gitu. Nah, jadi kebutuhan ini segera akan datang sementara kemampuan kita sangat terbatas. Nah, termasuk mendesak enggak kalau misalnya di luar sedikit kemampuan kita, misalnya tadi daftar jamaah haji, tetapi apa istilahnya panjang sekali kita menginginkan lebih cepat. Kalau itu tidak bisa, kalau itu tidak bisa diinginkan cepat. Soalnya apa? Karena itu online ya, sudah bisa terpantau. Jadi kalau itu sudah terpantau, Pak. Jadi ini daftar sekarang, kapan berangkat itu sudah dengan pantau tiap hari itu bisa. Nggak bisa itu, kecuali punya ordal ya. Kecuali punya orang dalam yang mendelete itu apa ya? Menghapus sistem. Nah, sistem jenengan itu daftar 2025 itu iso-iso tahun 2014 so naik gitu ke atas. Tapi kalau enggak bisa itu. Karena by system ya, by system. Ya, yang bisa berangkat cepat itu karena ya itu yang ordal itu merubah data itu ya. Nah, ordal kan biasanya pakai koneksi. Nah, kita enggak bahas itu. Kita enggak bahas itu. Artinya begini. Jadi dari contoh yang saya sampaikan tadi kan jelas. Kita daftar haji berangkatnya tahun 2035. Berarti kan kebutuhannya tidak segera mendesak. Dan kita bisa pantau itu ternyata begitu. Nah, ternyata kita sudah daftar lama, tahun 2026 mau berangkat. Sementara uang kita, ini kan segera ya, uang kita tidak mencukupi. Berarti ada kebutuhan besar yang kalau ditunda pasti bermasalah, gitu kan? Coba kalau jangan tunda,
otomatis kan jangan ngantri tahun depan lagi, ya. Atau sekaligus dibatalkan kan begitu. Kalau tidak bisa melunasi kan begitu. Nah berarti ada kebutuhan yang mendesak. Nah ketika ada kebutuhan mendesak itu terus gimana cara menyelesaikan masalah kan begitu. Nah di saat itulah ketika kita menghadapi jalan buntu, maka kita mengharapkan sebuah kekuatan yang maha, kekuatan yang maha segala-galanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang kita sering dengan istilah sholat hajat itu. Jadi kebutuhannya itu bukan kebutuhan yang biasa-biasa. Pak Mahfud, kebutuhan yang mendesaknya apa? Kalau itu istikharah. Kalau itu istikharah. Kebutuhan saya mendesak itu begini, sudah istikharah, sudah deal, bulan depan mau menikah. Nah, apa buat mahar uangnya sangat terbatas. Nah, itu baru kebutuhan mendesaknya di situ, bukan mau menikahnya tadi. Kalau itu istikharahnya ya. Itulah yang disebut, sering kita sebut dengan istilah al-hajah ya. Ya. Hajat itu nanti dalam fikih itu ada 3 graduasi ya. Ada 3 tingkatan. Ya. Yang pertama adalah al-hajah ad-daruriyah. Al-hajah ad-daruriyah. Atau kita sebut dengan kebutuhan primer. Ya, kebutuhan apa? Primer. Itu kebutuhan mendesak atau tidak? Kebutuhan primer itu kebutuhan mendesak atau tidak? Mendesak. Kebutuhan sehari-hari bagi seorang pegawai itu bukan mendesak. Bagi seorang pegawai ya, karena sudah bisa mengukur belanja, gitu ya. Nah bagi seorang non pegawai, ya itu kayak Pak Kuncoro itu boleh jadi mendesak, boleh jadi enggak. Boleh jadi mendesak, boleh jadi enggak. Mendesaknya gini, nek musim-musim tertentu ternyata apa? Pesanannya banyak. Berarti mendesak itu. Berarti kan butuh modal banyak gitu ya. Tapi pada hari-hari non tertentu biasa-biasa saja. Itu namanya kebutuhan primer atau daruriyat ya. Kebutuhan yang tidak bisa diapakan, ditunda ya. Tidak bisa ditunda, maka harus terpenuhi. Harus terpenuhi ya. Makanya kenapa kita selalu berdoa kepada Allah ya? Apa doanya kalau setelah saya sholat? Allahumma kfini bi halalika an haramika waghnini bi fadlika aman siwaka. Itu kita baca tiap hari biar kebutuhan primer kita tercukupi. Kan kebutuhannya Pak Musa sama Pak Agung beda enggak? Beda. Pak Agung sama Pak Surat Abdul Salam beda enggak? Beda, tidak bisa disamakan, beda-beda. Nah, dan tabiat manusia itu semakin kita punya persediaan banyak, semakin kebutuhannya banyak. Jangan dikira semakin persediaannya sedikit itu kebutuhannya persediaannya banyak, kebutuhannya sedikit, enggak. Nah, ya. Contoh gini Pak Mahfud, ya, ada orang yang kebutuhan rumah saja, itu 1 bulan itu bisa jadi di atas 3 juta. Kebutuhan rumah itu saja. Nah, tapi bagi Pak Mahfud, kebutuhan rumahnya itu tidak sampai gitu. Nah, gitu. Jadi kebutuhan itu ternyata beda-beda. Sama-sama kebutuhan apa? Primer daruriyat. Maka doa kita tadi, Allahumma kfini bi halalika an haramika waghnini
bifadlika amman siwaka. Itu kita baca terus ya. Biar kebutuhan primer kita cukup. Hafal ya? Ayo kita baca bareng-bareng. Allahumma nini bi halalika an haram. Allahumma kfini dulu ya. Allahumma kfini bi halalika an haramika waghnini bi fadlika amman siwaka. Nah, kok seceng sudah dapat gitu ya. Allahumma kfini bi halalika an haramika. Ya Allah, cukupkan rezeki yang Engkau berikan kepada kami ini, rezeki yang halal, yang Engkau jauhkan dari yang haram. Ya. Tapi apa ininya jadi saya biasa kami pakai itu yang pakai Allah maghfirna. Kalau nah itu banyak orang. Allah maghfirna bi halalika an-haramik wa minna bi ta'atika an-ma'siyatik wa bi fadlika an-ma'siyatik. Pernah Cari hadisnya seperti itu. Ya, ini saya mau tanya juga itu. sekaligus doa ini. Tanya hadisnya yang pas. Kalau tinggal nanya kan diganti. Ya. Tapi kan kita baca nanya itu kan karena untuk keluarga juga. Ya. Istri dan sehingga nah, nanti dicari adakah dalil tambahan seperti itu. Nanti biar materi ini ya runtut dulu ya, nanti ya tanya jawabnya nanti ya. Ya, biar runtut ya. Ya, enggak apa-apa ya. Jadi ada kebutuhan itu yang sifatnya doruri. Doruri itu primer. Ya, makan, minum, tempat tinggal, ya, itu kebutuhan primer ya. Dan primer. Yang tidak bisa ditinggalkan. Yang kedua adalah kebutuhan yang namanya taksini. Apa? Taksini. Yang sering kita sebut kebutuhan sekunder. Nah, kebutuhan sekunder. Nah, punya mobil itu primer atau sekunder? Nah, bagi Pak Mahfud kerja Surabaya sini, kalau pakai sepeda motor gampang sakit. Main abul itu wajib. Jadi tergantung gitu ya, tergantung ya. Nah, taksini namanya ya. Ya. Sering kita sebut dengan kebutuhan sekunder ya. Ya. Kebutuhan sekunder itu kebutuhan kalau kita tunda kita tidak mengapa gitu. Ya, walaupun sebetulnya kita ya sangat membutuhkan. Itu taksini. Ada kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya kita sebut dengan istilah kebutuhan sekunder. Jadi kebutuhan tambahan. Ya. Nah, dalam kaitannya dengan kebutuhan secara umum, sebetulnya dibagi menjadi dua, kebutuhan yang sifatnya muwasa dan yang kedua adalah kebutuhan yang sifatnya mudhoyak. Muwasa itu ya kebutuhan tapi masih bisa diatur. Nah, tapi ada kebutuhan yang mudhoyak yang nggak bisa kalau nggak segera disegerakan. Itulah biasanya yang kita kaitkan dengan sholat hajat. Jadi sholat hajat itu sebetulnya adalah sholat yang kita lakukan karena kita ingin memohon kepada Allah terhadap kebutuhan yang sifatnya mudhoyak, sifatnya mendesak, dan kita tidak punya kemampuan untuk memenuhinya. Maka di situ kita disunahkan untuk sholat hajat. Nah, termasuk makan. Ya, kita sudah berdoa kepada Allah, makfini bikhalalika an haramika, sampai nangis-nangis, ternyata tiap hari juga rezekinya masih nggak cukup terus. Nah, kondisi seperti itu harus diteruskan salat itunya, termasuk salat hajatnya, gitu ya. Nah, itu diantara pendapat. Tapi pendapat yang lain tidak harus salat hajat, bisa salat-salat yang lain, tapi setelah itu kita memohon kepada Allah. Kita baru bahas pengertiannya dulu ya.
Apa itu salat hajat? Dalam sebuah ta'rif ya. Salatul hajat ya ma tusalla liqada'il hajah. Yaitu salat yang dilakukan untuk memenuhi suatu hajat. Tadi sudah saya sampaikan hajat itu ada dua, sifatnya mendesak dan sifatnya bisa dinego gitu ya. Bisa diatur ulang gitu ya, atur ulang. Hutang itu, bayar hutang itu mendesak enggak? Ya tergantung yang menagih. Lah kalau yang menagih bank itu mendesak. Tapi kalau yang menagih Pak Mahfud, bulan depan ya. Oh iya enggak apa Ustaz, seadanya. Alhamdulillah, kan enggak mendesak itu namanya. Tapi kalau bank jatuh tempo gimana? Dendanya gitu ya. Nah, ya. Jadi sesuatu yang tidak bisa dikompromikan ya. Dan jangan sampai gara-gara sebuah kebutuhan yang tidak bisa terpenuhi itu lalu kita apa? Kita masuk dalam wilayah yang disebut dengan istilah emergency. Emergency itu apa? Darurat. Darurat. Tak tanya, Pak Mahfud kenapa mencuri? Jawabannya apa? Bukan lapar, darurat. Udah kalau bilangnya darurat kena hukum enggak? Lu enggak kena hukum Pak Mahfud. Ad-daruratu tubihul mahdurat, kaidah fikihnya. Kemarin IMM kan belum sampai ke sana kan, ya mungkin saya sampaikan semua. Ya. Kondisi darurat itu membolehkan sesuatu yang awalnya dilarang, lalu menjadi boleh. Titik darurat, darurat. Gak apa-apa darurat. Makanya supaya kedaruratannya itu hilang harus diapakan? Dikondisionakan. Jadi diprakondisi sehingga kondisinya bisa. Dulu kan zaman dulu yang namanya apa? Dokter kandungan itu kan mesti laki-laki ya. Dulu loh. Nah, padahal kalau yang dilihat wanita berarti gimana yang dilihat? Daerah-daerah yang sangat rawan toh. Nah, boleh nggak seorang dokter kandungan itu melihat aurat wanita? Alasannya apa? Darurat. Nah, supaya hilang kedaruratannya berarti harus apa? Harus ada dokter kandungan wanita. Berarti menjadi dokter kandungan wanita itu hukumnya apa? Wajib. Kenapa wajib? Nah, ini nanti kaidah fikih main. Ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa. Iya Pak Bud, kemarin ada kaidah fikih lali. Ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Sebuah kewajiban kalau tidak dipenuhi dengan kewajiban itu, maka memenuhi kewajiban itu menjadi wajib. Jadi menjadi dokter kandungan perempuan itu hukumnya wajib. Tapi wajibnya wajib apa? Wajib kifayah, bukan wajib ain ya. Wajib kifayah. Nah itu ya. Hajat. Ini saya ambil dari berbagai referensi. Saya kalau membuat makalah itu mesti seseng dulu. Tidak apa-apa dari mana-mana saya ambil untuk menjelaskan. Hajat itu diambil dari kata hawaja. Hawaja al-ha wal wawu wal jim. Ya, aslun wahid. Ya. Jadi hawaja yuhawiju, hawaja yahwaju hajatan. Tapi kalau dipanjangkan
hawaja yuhawiju hajatan. Nah, mau kemana? Hajatan. Hajatan. Apa bedanya buang hajah sama hajatan? Sama-sama kebutuhannya. Ya. Wa huwa al-ittirar ila syai', yaitu bermakna kebutuhan yang memaksa terhadap segala sesuatu. Jadi memang ada sesuatu yang mengharuskan untuk kita penuhi. Nah, biasanya salat hajat itu adalah salat yang memang kalau tidak terpenuhi kita akan mengalami masalah yang tidak segera terselesaikan. Nah, gitu ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, lalu adakah dasar hukumnya salat hajat itu? Ini yang pertama, hadis riwayat Ahmad. Hadis riwayat apa? Ahmad. Dibaca Mahmud terjemahnya aja. Ini masuk grup ngaji semua toh? Masuk grup ngajimu toh nggih? Tak kirim ya makalahnya ya. Ayo dibaca Mahmud terjemahnya. Nah, hadis ini kan masih umum ya? Umum enggak? Umum ya? Umumnya gimana? Umumnya gimana? Umumnya gimana? Coba ada yang komentar. Hadis ini masih umum kan? Ya. Saya kirim di grup ngajimu ya. Ngajimu yang miliknya PCM aja lah ya. Udah, bisa dibuka. Udah tak buatkan makalahnya. Coba di situ kan tidak ada istilah salat hajatan ya. Tidak ada ya. Man tawaddo'a, sapa wonge sing manton wudu. Tapi dalam kurung itu tidak kasih. Ya, dalam kurung kan untuk menunjukkan bahwa untuk kita pakai dalil salat hajat itu aja. Dalam kurung itu saya ngasih tambahan. Barang siapa yang berwudu fa asbaghal wudu. Kemudian dia menyempurnakan wudu. Summa shalla raka'ataini. Kemudian nah, 2 rakaat setelah wudu namanya apa? Loh, ya toh, muncul jawaban toh. Saya mau tanya, salat ba'da wudu namanya salat apa? Nah, gitu. Nah, ini bahas salat sunah, jane. Jadi salat 2 rakaat ba'da wudu namanya apa? Ya? Nah, kan mana muncul salat hajat? Nggak ada lah. Nah, tapi kalau dipakai dalil salat hajat, boleh enggak? Boleh enggak? Boleh tapi kurang tepat. Oh, kurang tepatnya di mana? Salat tahur itu berapa rakaat? 2 rakaat. Terus? Kemarin kan sudah kita bahas ya. Minimal 2 rakaat. Ditambah 2 rakaat lagi boleh enggak? Boleh. Tambah 2 rakaat lagi boleh enggak? Boleh. Boleh ya. Nah, setelah sholat 2 rakaat, saya tak pengen 2 rakaat meneh. Nah, pengen 2 rakaat meneh sholat apa jenenge? Pelan-pelan ya. Maksud saya pelan-pelan memahami di sini. Ya. Nah, cuma karena ini ada tambahannya keterangan ini. Nah, yutimmu muhuma. Ya.
yutimmu muhumma. Jadi salatnya itu dilakukan dengan sempurna. A'tahu wa huma sa'ala, maka Allah akan memberikan apa yang dia minta. Nah sekarang kalau jangan meminta sesuatu berarti jangan punya apa? Nah kan begitu jawabannya. Kalau jangan minta sesuatu itu karena punya apa? Pak Mahfud, kalau sampai minta sesuatu berarti jangan punya apa? Kalau nggak punya permintaan, minta enggak? Tetap minta. Jadi meminta kepada Allah itu baik punya permintaan maupun tidak. Ya. 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 Jadi meminta kepada Allah itu baik kita punya keinginan maupun tidak punya keinginan, kita terus meminta kepada Allah. Tapi seharusnya kalau kita meminta kepada Allah kan karena kita punya keinginan. Artinya bahwa keinginan manusia itu tidak pernah selesai. Karena dia masih hidup. Kalau dia selesai minta berarti dia sudah mati gitu. Selama masih hidup kita masih akan meminta kepada Allah. Jangan dikira orang yang sudah pensiun, sudah tua itu tidak punya keinginan. Punya keinginan. Justru malah keinginannya banyak. Keinginannya banyak. Cuma tidak seperti anak muda, keinginannya tambah banyak gitu ya. Karena kalau orang tua kan sebagian keinginannya sudah diapakan? Sudah terpenuhi. Nah, minimal apa? Separuh agamanya sudah tertunaikan. Gitu ya. Nah. Masa'ala, apa yang dia minta, mu'ajjalan au mu'akharan. Nah nih. Jadi permohonan kita itu ada yang sifatnya mendesak, ada yang sifatnya tertunda. Jadi tidak mendesak. Baik mendesak maupun tidak mendesak, kita harus terus minta kepada Allah. Contoh, kita minta kepada Allah agar dimasukkan surga. Itu mendesak enggak? Pak Musa, kita minta kepada Allah agar dimasukkan surga. Itu mendesak enggak? Mendesak ya. Jadi mendesak dan tidaknya itu ya tergantung yang meminta gitu ya. Nah, jadi karena ada kaitannya masalah ini ya, maka sholat ini sering kita maknai sebagai sholat hajat. Jadi sholat hajat itu sebetulnya menurut hadis ini bisa include lanjut. Apa kata include itu? Nah, berarti belum nyambung. Bisa include salat tohur. Setelah salat tohur kita langsung meminta kepada Allah. Sehingga sebagian ulama mengatakan bahwa setelah hajat itu sebetulnya tidak ada gitu loh. Tidak ada istilah khusus gitu. Ini sebagian pendapat loh ya Pak. Nah, tapi kan baru satu hadis, belum hadis yang lain itu maksudnya. Jadi berdasarkan hadis ini, kalau jenengan dasarnya itu hanya satu hadis loh ya. Jangan mengatakan salat hajat itu kurang ono. Nah, ono piye? Ya salat apa saja setelah kita sholat, terutama di waktu-waktu yang mustajab. Lanjut ya. Jadi berdasarkan hadis ini, sebagian ulama mengatakan bahwa sebetulnya sholat hajat secara khusus itu tidak perlu. Kita bisa sholat kapan saja, terutama di waktu-waktu yang apa? Mustajab. Nah saat itu selesai sholat kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah hadisnya ini yang dipakai. Coba kita pakai hadis yang lain. Ini hadisnya panjang ya.
Coba dibaca Mas Mahfud terjemahannya. Yang ini. Dari Ismail bin Hunain bahwa seorang laki-laki yang namanya bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, saya berkata, berdoalah kepada Allah dan menunjukkan. Jadi dia minta kepada Nabi agar doakan supaya matanya sembuh. Lanjut. Jika kamu berkehendak maka saya akan mendoakanmu. Jika kamu berkehendak maka bisa berdoa. Karena hal itu lebih baik bagimu. Terus Laki tersebut berkata, berdoalah kepada Allah untukku. ya. Ismail bin Hunain berkata, lalu dia memerintahkannya untuk berwudu. Kemudian dia pun membagus wudunya untuk berdoa dengan doa Berikut. ya Allah, aku Ini aja doanya, baca doanya. Ayo ini doanya dibaca. Ayo kita baca bareng-bareng doanya. Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika binabiyyika Muhammadin nabiyyir rahmah inni tawajjahtu bika ila rabbi fi hajati. Nanti disebutkan ya hajanya apa ya. Nah, ini kata hadihi itu maksudnya disebutkan apa? Hajatnya. Litugdali Allahumma fasafi'hu fi. Nah, ini diantaranya doa yang diajarkan Nabi. Cuma persoalannya ini kan Nabi, bukan Nabi, nggak nyambung ya berarti. Nabi masih hidup. Kalau Nabi masih hidup, bisa nggak kita bertawasul kepada Nabi? Bisa, karena bertawasul itu kan pada amalan kebaikan kita. Orang yang masih hidup bukan pada doa. Masih hidup masih. Nanti kita bahas. Nanti kita bahas. Nah, ya. Maka memahami ini, inilah apa titik rentan memahami hadis terkait dengan tawasul. Ya. Nah. Jadi tawasul ya. Karena tawasul kepada orang hidup itu maksudnya orang hidup itu apa? Memohonkan doa. Bukan dikaitkan dengan nama gitu. Maka gitu ya. Nah, agar apa? Agar hajahnya itu kebutuhannya diapakan ini? Ditugdo itu maksudnya apa? Ditugdo itu maksudnya apa? Dipenuhi. Nah, lagi-lagi hadis ini itu kan terkait dengan perintah untuk memperbagusi wudu. Setelah itu sholat 2 rakaat. Setelah 2 rakaat membaca doa. Doanya terkait dengan kebutuhan yang saat itu terjadi pada seorang laki-laki yang buta agar bisa melihat. Ada nggak sholat hajat di situ? Perintah sholat hajatnya itu ada nggak? Nggak ada kan ya? Nggak ada. Makanya ini terjadi perdebatan di antara ulama. Ada nggak perintah secara khusus solu hajatan gitu? Gitu ya. Nah, jadi kan perintahnya kan berdoa agar hajatnya ditugdo. Ditugdo itu maksudnya apa? Dipenuhi. Nah, kita sering membaca doanya Allahumma, ayo. Allahumma la tada' lana
Pernah baca hadis ini, baca doa ini enggak? Sering ya? Ini doa yang sering dibaca Ustaz Salam biasanya kalau pas. Allahumma la tada' lana dzamban illa ghafartah wala hamman illa farajtah wala dainan. Semakin banyak semakin illa qadaita wala hajatan min hawaijid dunya illa qadaitaha. Ini doanya ya. Tapi masih belum. La tada, kalau lana, kalau sendirian li, la tada li damban illa ghafarta wala hamman illa farajta. Di hadis yang lain wala dainan illa qadaita wala hajatan min hawaijid dunya illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Kalau ini wala hajatan hiya laka ridhan illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Teksnya banyak. Nanti kita cari ya. Nanti kita cari. Nah, jadi konteks hadis ini tadi gimana? Nabi menyuruh berwudu, lalu sholat, setelah 2 rakaat berdoa. Nah, sholatnya sholat apa? Kan itu ya. Tadi terjadi perdebatan ya. Maksud saya untuk memaknai sholat hajat secara khusus itu loh. Di mana letaknya hadis? Pasti dikaitkan dengan doanya apa? Doanya apa? Dikabulkannya segala kebutuhan kita. Nah, mengaitkan sholat mutlak, ya, karena sholat zuhur kan termasuk sholat mutlak ya. Yang dikaitkan dengan doa agar hajat kita terpenuhi, itu sering disebut sebagai sholat hajat. Tapi sebetulnya dalil secara khusus sholat hajat itu sendiri, ya, jangan ngomong rano sih, hadisnya sakeh sih. Masalahnya nanti sahih atau dhaif, nah itu nanti belakang ya. Nah, lanjut, Pak Mahfud. Hadis yang nomor 3, dibaca Pak Mahfud. Riwayat Tirmidzi, ayo. Kelihatan ya Pak Mahfud ya. Ibu-ibu bisa dibuka langsung aja makalahnya. Ini ada langsung, barang siapa yang memiliki hajat. Kalau tadi kan tidak ada ya. Nah, cuma dia mengeluh kepada Allah, dia punya masalah dengan penglihatannya. Dia kepengen sembuh. Lalu Nabi menyuruh wudu 2 rakaat, lalu sholat. Nah, kan kita sering mengatakan sholat ba'da wudu itu namanya sholat apa? Tahur. Tapi karena kaitannya dengan kebutuhan tadi, lalu sering dimaknai sholat hajat. Nah, sekarang hadis yang riwayat Tirmidzi, baca Mut. Ahmad. Terus? Nah, lanjut. Berwudu. Dan memperbaiki wudunya. Kemudian melakukan sholat 2 rakaat, kemudian memuji Allah dan sholawat atas Nabi dan berdoa tidak ada Tuhan selain Allah yang Maha Hidup dan Maha Mulia. Maha Suci Allah dan pemilik arus yang hukum Allah dan semesta alam. Allah kepadamu besarnya ampunanmu, berterima dari setiap kebaikan. Ini doanya ini ya, doanya ini ya. Nah, ini doanya ya. La ilaha illallah al-halim al-karim. Subhanallah rabbil arsyil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. As'aluka mujibati rahmatika wa azaima maghfiratika wal ghanimata min kulli birrin wa salamah min kulli ismin la tada' li damban illa ghafarta
wala hamman illa farajta wala hajatan hiya lakaridan illa qadaita hayya arhamar rahimin. Jadi doanya khusus itu ya. Nanti kalau nggak hafal ya, saya belum hafal soalnya. Saya nggak pernah doa ini nggak pernah ada pakai gitu. Ya, saya nggak pernah sholat hajat secara khusus itu belum pernah. Nah, ya. Kalau jangan, cuma hadis ini di komentari apa ya? Gimana Pak Mahfud baca nih Pak? Nah, ini ya hadis Tirmidzi ini hadisnya dhaif ya, dhaif ya. Ya. Nah, dhaif, jadi dhaif ya. Ya. Dalam riwayat Ibnu Majah, dhaif jiddan ya. Jadi kesimpulan aja, perbedaan ulama. Langsung di perbedaan ulama aja ya. Ini perbedaan pendapat ulama terkait dengan sholat hajat. Para ulama berbeda pendapat mengenai apakah hadis-hadis yang kita baca tadi itu khusus untuk sholat hajat atau tidak. Kan begitu aja sebetulnya. Ya. Nah, karena memang di dalam hadis-hadis tadi itu bermasalah kecuali hadis yang ini saja. Nah ini ya, yang diriwayatkan oleh Ahmad ya. Ya. Hadis ini memiliki beberapa jalur dan penguat yang ya. Hadis ini berkaitan dengan fadhailul amal. Dalam perkara fadhailul amal, hadis dhaif atau lemah belum sampai pada level maudhu atau hadis palsu. Jadi hadis lemah atau dhaif itu bukan hadis maudhu. Artinya jika ada hadis-hadis yang lain ya, yang saling menguatkan dan didukung satu hadis yang sahih, maka kedhaifannya bisa apa? Naik sehingga menjadi hadis apa? Hasan li ghairi. Nah, itu. Sehingga bisa amalkan. Nah, gitu ya. Kesimpulannya, di antaranya yang utama lebih selamat bagi seorang yang memilih hajat ya adalah berdoa kepada Allah. Berarti menurut kesimpulan pendapat ini gimana? Kalau menurut kesimpulan pendapat ini gimana? Di antara yang lebih utama dan yang lebih selamat bagi seorang yang memilih hajat adalah berdoa kepada Allah. Berarti kesimpulannya gimana? Menurut pendapat ini? Menurut yang buat makalah ini gimana? Pak Agung. Jadi cukup berdoa di tengah malam atau antara adzan dan iqamat atau waktu-waktu yang mustajab. Itu ya. Tapi kalau jenengan mau melakukan secara khusus dalam pengertian sholat hajat juga tidak salah. Nah, tidak salah. Ya, tidak salah. Nah, itu ya. Ya. Jadi jenengan misalnya habis sholat, saya tak sholat hajat secara khusus, boleh enggak? Boleh aja. Nah, gitu ya. Nah, tapi kalau berdasarkan hadis yang sahih tadi adalah bahwa hadis-hadis itu terkait dengan pada wudhu. Tapi kan ada rentetan masalah yang muncul sebelumnya. Nah, akhirnya kesimpulannya gini, kalau jangan memang mau sholat hajat, pertama, sholat itu minimal 2 rakaat, maksimal 12 rakaat. Kalau di waktu malam sholatnya bisa 4-4, tapi kalau di waktu pagi 2-2. Tidak ada bacaan khusus yang harus dibaca. Nah, kalau jangan mau membaca doa sesuai rumusan hadis, nah ini tadi, ya. Kalau hafal, lama-lama hafal ya. Nah, tapi kalau nggak hafal, ya cukup doa-doa yang dihafal, terutama doa
Nah itu. Nah, ya. Sudah saya sering sampaikan. Jika doa itu terkait dengan sholat yang tidak bisa dipisahkan dengan sholat itu, maka doanya harus doa yang maksur. Tapi kalau sholat dan dengan doa itu tidak ada kaitannya dengan sholat itu, maka doanya menjadi bebas. Itu. Bebas. Seperti. Nah, jadi kalau sholat dan doa itu terkait dengan sholat itu, maka doanya harus doa maksur. Maksudnya berdasarkan Al-Quran dan hadis. Maksudnya ya harus sesuai dengan doa yang diajarkan Nabi. Tapi kalau kita sholat, lalu kita berdoa, doanya tidak ada kaitannya dengan sholat itu, maka doanya menjadi bebas. Mau pakai bahasa Arab boleh, pakai bahasa Jawa boleh, bahasa Inggris boleh. Nah, kajiannya nanti panjang meneh. Karena itu kemarin sudah kita bahas ya. Misalnya kalau kita sujud, kita berdoa. Tapi pakai bahasa Arab. Ini berarti ini tanya jawab ya. Saya tambah dikit ya. Nah, ini sudah selesai ya? Sudah selesai.